Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil tugas kelompok kami dengan judul Sistem Ekonomi Islam. Di sini anggota kelompok saya yang pertama ada saya sendiri yaitu Muhammad Sahrul Iksan, yang kedua ada Nabil Al-Farid, yang ketiga ada Novaldi Favian Arci, dan yang keempat ada Ricky Alfian. Sistem ekonomi Islam memiliki landasan utama pada konsep tauhid, yakni keyakinan bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan harus dikelola dengan penuh tanggung jawab. Sumber daya ekonomi dianggap sebagai pemberian Allah, mendorong manusia untuk mengelolanya dengan penuh rasa tanggung jawab, serta menekan pentingnya zakat, infak, dan juga sedekah. Prinsip tauhid tercermin dalam distribusi yang adil, memberikan setiap individu hak yang sama dalam mengakses sumber daya ekonomi. Kebersamaan juga ditekankan untuk mendorong kerjasama dalam membangun ekonomi berkelanjutan. Sistem ini menjadi alternatif menarik dalam mengatasi ketimpangan ekonomi dan sosial, dengan negara turut berperan dalam pengawasan sistem keuangan untuk memastikan kegiatan ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Lebih lanjut lagi, sistem ekonomi Islam mencerminkan prinsip-prinsip tauhid dalam keadilan, kebersamaan, dan keberkahan, konsep kepemimpinan dan otoritas dalam masa khalifah, menekankan pemilihan pemimpin yang berbasis pada konsensus dan tanggung jawab, memastikan pengembangan ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan aman. Hal ini memungkinkan pemerintahan untuk berperan dalam proses produksi, konsumsi, dan distribusi pendapatan dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam. Serta keseluruhan sistem ekonomi Islam menawarkan kerangka kerja komprehensif dan berkelanjutan, membuka peluang bagi masyarakat untuk menciptakan ekonomi yang lebih adil dan aman, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang kuat. Bab 3 yaitu prinsip-prinsip sistem ekonomi Islam. Yang pertama itu ada kepemilikan dan hak milik dalam Islam. Prinsip utama dalam sistem ekonomi Islam adalah kepemilikan yang bertanggung jawab dan distribusi yang adil terhadap sumber daya ekonomi. Lalu yang kedua, praktik zakat, infak, dan sedekah mencerminkan tanggung jawab sosial dan bertujuan mengurangi kesenjangan sosial serta memenuhi kebutuhan dasar individu. Selanjutnya yang kedua ada larangan riba dan praktik ribawi lainnya. Larangan riba bunga merupakan prinsip utama dalam ekonomi Islam untuk mencegah praktik yang dianggap tidak adil dan merugikan. Lalu keuntungan dari investasi atau pinjaman harus didasarkan pada keuntungan atau kerugian real tanpa tambahan spekulatif. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada zakat, infak, dan sodakoh sebagai instrumen redistribusi kekayaan. Zakat, infak, dan sodakoh berperan sebagai instrumen redistribusi kekayaan dalam sistem ekonomi Islam. Sistem distribusi ekonomi Islam dibagi menjadi distribusi primer, sumber daya alam, dan distribusi sekunder, kegiatan ekonomi atau kegiatan ekonomi. Selanjutnya, praktik zakat, infak, dan sodakoh membantu mengurangi konsentrasi kekayaan di tangan sebagian kecil orang dan memastikan distribusi kekayaan yang adil di masyarakat. Lalu yang keempat ada tujuan akhir sistem ekonomi Islam. Keseluruhan sistem ekonomi Islam bertujuan menciptakan ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan aman melalui prinsip-prinsip kepemilikan yang bertanggung jawab, distribusi yang adil, dan larangan terhadap praktik eksploitatif. Melalui penerapan prinsip-prinsip ini, diharapkan sistem ekonomi Islam dapat memberikan kontribusi positif dalam menciptakan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Perbandingan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi konvensional lainnya. Perbandingan antara prinsip-prinsip ekonomi Islam dan kapitalisme. Perbedaan mendasar antara sistem ekonomi Islam dan kapitalisme terletak pada prinsip dasarnya,
di mana sistem ekonomi Islam didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kebersamaan. Sedangkan sistem ekonomi kapitalis didasarkan pada kebebasan ekonomi, kepemilikan pribadi, dan persaingan bebas. Kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi Islam dibandingkan dengan sistem lainnya. Kelebihan sistem ekonomi Islam terletak pada prinsip-prinsipnya yang didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kebersamaan. Dengan cara tersebut dapat mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Dalam perbandingan dengan sistem ekonomi Islam, sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme memiliki kekurangan dalam memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kebersamaan, serta kurang memperhatikan distribusi kekayaan yang adil. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabil Alfarid, Prodi Teknologi Rekayasa Internet kelas 1A. Di sini saya akan mempresentasikan makalah Sistem Ekonomi Islam. Bab 5, Implementasi Sistem Ekonomi Islam di negara-negara modern. Beberapa keberlanjutan meliputi kesulitan dalam memasukkan paham sistem ekonomi Islam ke dalam kegiatan ekonomi yang sudah dikenal secara konvensional. Selain itu, tidak ada gambaran ideal negara yang menggunakan sistem ekonomi Islam sebagai dasar utama dalam menjalankan perumbuhan ekonomi. Tantangan dalam mengimplementasikan sistem ekonomi Islam secara menyeluruh, yakni adalah adanya dominasi sistem ekonomi kapitalisme. Sistem ekonomi secara menyeluruh adalah adanya dominasi sistem ekonomi kapitalis di dunia. Sistem ekonomi kapitalis telah menjadi sistem yang dikenal secara global dan sulit untuk diubah. Selain itu, banyak negara yang notabene berpenduduk Islam cenderung menggunakan sistem kapitalis sehingga sulit untuk membuktikan